edisi pertama kita ketemu Hamzah Fansuri. Ini wali dari Aceh. Karomahnya adalah sastra. Jadi jangan dikira sastra itu skill. Di dunia sufi ada sufi-sufi tertentu yang dapat karomah ini. Sama kayak Nabi yang karomahnya Al-Quran. Itu kan sastra puncak, sastra kelas tinggi. Nah, di Indonesia ada Hamzah Fansuri. Nanti ada yang bilang Hamzah Fansuri ini adalah mix antara Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi. Rumi dalam syair-syairnya, Ibnu Arabi dalam ajaran-ajarannya. Dan sayangnya kita agak minim informasi tentang beliau. Ada setahu saya 4 orang dokter yang disertasinya tentang Hamzah Fansuri. Yang paling terkenal 4 ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Yang paling terkenal yang disertasinya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, yang diterbitkan dengan judul Mysticism of Hamzah Fansuri. Oke, di Indonesia sendiri saya tidak tahu, mungkin karena pengaruh, entah ya pengaruhnya apa ya, kok tidak terlalu populer. Kamu dengar namanya tapi mungkin masih samar-samar aja beliau ini kayak gimana. Mungkin karena ada fase dalam hidupnya ketika dia divonis sesat, divonis murtad, buku-bukunya dibakar di depan alun-alun depannya masjid, dan ajaran-ajarannya dicekal, dilarang. Ada fase itu, sehingga bahkan sampai hari ini masih misterius tahun kelahiran dan tahun kematian. Makamnya aja orang debat, ada 3 tempat yang diperdebatkan. Ini beliau makamnya di mana? Di Aceh itu ada 2 tempat, ada juga yang bilang di Mekah. Ya, jadi entah ini beliau di mana, tapi ya lahirnya juga agak susah. Orang meraba-raba. Ini ada yang nanti ada beberapa tempat yang diperdebatkan, dia lahir di mana, besar di mana. Nanti ada yang bilang besar di situ, lahir di situ, ada yang sebaliknya. Nanti kita lihat perdebatan-perdebatan itu. Jadi Hamzah Fansuri dari namanya Fansur. Fansur itu bahasa Arab untuk menyebut satu tempat di Aceh yang biasanya orang menyebutnya Barus. Orang Jawa kenalnya Kapur Barus. Ya, sumbernya di situ memang. Jadi sejenis kayu-kayuan yang tengahnya itu baunya wangi. Yang di Jawa biasanya dipakai untuk mewangikan lemari atau mewangikan baju. Dari daerah sana beliau, nenek moyangnya konon dari Persia yang menetap di Barus. Namanya misterius, tapi orang biasanya simpel menyebutnya Syekh Al-Fansuri, begitu aja. Tinggalnya di Fansur. Nanti Syekh Fansuri ini punya 2 anak. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Hamzah. Ya Ali ya nanti jadi Ali Fansuri, yang Hamzah jadi Hamzah Fansuri. Nanti Syekh Ali Fansuri ini punya anak namanya Abdur Rauf. Ya mereka ini Fansuri ini daerah dekat satu tempat namanya Singkil. Nah anaknya Syekh Ali nanti namanya Abdur Rauf As-Singkili. Jadi Hamzah Fansuri ini pamannya. Cuma ya Abdur Rauf Singkili itu nanti yang dikenal sebagai Tengku Syah Kuala, yang namanya diabadikan jadi nama IAIN. Jadi Syiah itu tulisannya SYIAH ya, tapi bukan Syiah ya. Oh, keliru ya. Nah
Nah, Abdur Rauf Singkil ini nanti termasuk yang mengkritik pikiran-pikirannya Pak Leknya sendiri, Hamzah Fansuri, dibantu oleh seorang ulama dari India namanya Syekh Nuruddin Ar-Ramiri. Ini ulama fikih, jadi agak tidak nyambung sama pikiran-pikirannya Syekh Hamzah Fansuri. Nanti Syekh Hamzah Fansuri punya murid namanya Samsuddin, yang dikenal Samsuddin Sumastrani. Dua orang ini nanti yang bahu-membahu mengembangkan gagasan-gagasan sufistik yang bagi para ahli hari ini coraknya adalah wujudiyah. Wujudiyah ini, bacalah aliran wujudiyah ini sebagai kelompok sufi yang sangat serius untuk menaklukkan egonya. Di saat kayak kita hari ini itu kan sebenarnya setiap orang memperjuangkan akunya masing-masing, ingin menunjukkan betapa benarnya aku, betapa pentingnya aku, betapa lurusnya aku, betapa enaknya aku, selalu begitu. Dan orang-orang ini yang antitesis itu semua, sampai ke yang paling inti, paling dasar, dirinya sendiri dilenyapkan hanya untuk Allah. Jadi membaca visi mereka itu seperti itu. Sebelum tuduhan-tuduhan dari ulama fikih, jadi ini orang yang sangat serius ingin dekat sama Allah sampai ke level ekstrim, meniadakan dirinya sendiri dengan beberapa konsep-konsep filosofis yang nanti dikenal sebagai wujudiyah atau wahdatul wujud. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Jadi frekuensinya di situ ya. Awas keliru nanti kalian, frekuensinya beda. Jadi frekuensi yang tidak egois. Jadi tidak, karena setiap orang hari ini kan egois. Egois itu nyari enaknya sendiri, nyari pentingnya dirinya sendiri, nyari senengnya sendiri. Nah, kebalikannya mereka ini, Syekh Hamzah Fansuri. Kita lihat ya. Ini identitasnya. Uniknya Syekh Hamzah Fansuri, di setiap syairnya dia biasanya menyisipkan kediriannya, namanya, takhollusnya. Takhollus itu nama penanya. Ini yang bikin kadang-kadang di puisi ini dia ngomong apa, di puisi itu ngomong apa tentang dirinya, sehingga banyak ahli yang debat. Jangan-jangan ini orang mana, lahir di mana, nyari ilmu di mana. Yang jelas pengembara, menjelajah sampai kemana-mana, sampai Mekah, Madinah jelas, Irak iya, Yerusalem iya, Timur Tengah dijelajahi, Jawa juga nanti banyak puisi-puisinya pakai bahasa Jawa. Di puisi-puisinya itu nanti tersisip ada bahasa Jawa, ada bahasa Persia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Arab, Al-Quran yang tidak ada bahasa Inggris. Zaman itu mungkin belum ada TOEFL, jadi ya coba ngerti, mungkin Syekh Hamzah Fansuri mungkin ikut kursus belajar terus bikin puisi yang ada Inggrisnya, tapi tidak ada, jadi pakai bahasa-bahasa itu. Makanya nanti dia bisa menjelajah banyak sekali referensi Arab, referensi Persia, referensi bahasa Urdu termasuk Jawa. Ya bahasa ibunya ya karena dari sana pastinya ya bahasa Melayu. Oke, itu yang kita tahu tentang identitasnya yang misterius. Di antara puisinya ada Hamzah Nin, asalnya Fansuri. Dia pelopor syair yang terkenal, namanya syair Melayu. Syair Melayu itu mirip kayak rubaiyat kalau dari versi. Syair Melayu itu rimanya a semua. Agak beda dikit sama rubaiyatnya. Kalau versi misalnya Omar Khayyam. Omar Khayyam itu rimanya tidak a semua, tapi a
A, terus lagi A, B, A begitu terus. Tapi kalau Hamzah Fansuri ini A semua, makanya akhir katanya sama semua. Begitu enak kalau dibikin lagu. I semua, A semua, U ya U semua. Hamzah Nin asalnya Fansuri, mendapat wujud di tanah Syahrnawi, beroleh khilafat ilmu yang ali dari abad Abdul Qadir Jailani. Asalnya Fansuri, saya tadi ya dari baru pakai istilah Fansur. Terus ya, mendapat wujud di tanah Syahrnawi. Ini yang bikin orang debat, dia itu lahirnya di Barus atau di Syahrnawi. Syahrnawi ini Siam, satu daerah di Siam, bukan Syam ya. Siam itu Thailand. Kalau Syam kan daerah Suriah dan sekitarnya, termasuk Palestina, yang nanti di situ ada hadis-hadis yang sekarang laku bahwa kiamat akan dimulai dari sana. Mungkin sekarang sudah mulai. Ya, daerah Syam. Nanti ada huru-hara di sana, terus dari situlah gongnya kiamat. Malaikat Israfil meniupkan trompetnya, telolet itu. Ya. Jadi ini fase-fase kiamat, jadi kita harus jangan-jangan itu. Ya kamu membahasakan trompet itu kan ya kan letterlek aja, jadi seolah-olah sekarang malaikat Israfil itu pegang trompet. Terus kapan-kapan ditiup, jadi setiap kali ada, kemarin ada kasus suara di lembah-lembah itu kayak trompet, wah ini malaikat Israfil. Itu cara berpikir materialistik. Jadi trompet ya trompet, kalau jembatan Siratal Mustaqim ya jembatan beneran, timbangan ya gambar timbangan, kan begitu. Itu cara berpikir. Apa iya besok ditiup beneran ya kita tidak tahu. Niup itu sifatnya metafor apa kayak simbol. Jadi niup itu kayak mukul gong, itu kan juga simbol. Kayak sepak bola pri 3 kali dimulai, pri 3 kali diakhiri, itu kan sifatnya simbolik, permulaan dan akhir. Dia membacanya jangan besok, terus trompet beneran besar trompetnya itu kalau ditiup ngono ya. Itu tahun baru namanya, bukan kiamat. Ya, kemarin kan sudah belajar semiotik, jadi cara membaca idiom-idiomnya ya semoga tidak lagi besok. Oke, ya banyak yang jadi Syahrnawi itu Siam, satu daerah di Siam itu yang banyak yang debat. Dia lahir di Siam, besar di Barus, atau lahir di Barus, besar di Siam. Kalau ilmu dapat dari mana-mana jelas. Terus beroleh ilmu yang ali, maksudnya tasawuf, dan sempat baiat ke Tarekat Qadiriyah. Meskipun kelihatannya tidak hanya itu satu-satunya, tapi yang resmi kelihatannya tidak harus begitu. Mungkin karena memang Tarekat Qadiriyah ini kan fleksibel. Tarekat Qadiriyah itu kalau ada jamaah yang makomnya tinggi, levelnya syekh sudah tinggi, bisa memodifikasi ajaran tarekatnya, bahkan bisa bikin tarekat sendiri yang baru. Itu Tarekat Qadiriyah. Makanya salah seorang tokoh kita yang sempat jadi imam Masjidil Haram, Syekh Khotib Sambas, itu kan beliau juga dibaiat di Tarekat Qadiriyah, kemudian di-mix sama Naqsabandiyah, karena saat itu di Mekah Madinah hidup juga Tarekat Naqsabandiyah, berdirilah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu karena memang Tarekat Qadiriyah ini fleksibel, meskipun orientasi ajarannya, ritualnya dikit-dikit ada beda, tapi mungkin karena orang sudah makomnya mursyid itu kan sudah bisa memodifikasi sesuai kebutuhan murid-muridnya. Mungkin Syekh Ahmad Khotib Sambas ini melihat Indonesia butuh itu, butuh gaya-gaya tarekat yang mix antara Qadiriyah dan Naqsabandiyah, dan itu sah kalau menurut Tarekat Qadiriyah. Makanya
Syekh Hamzah Fansuri nanti ajaran-ajarannya mungkin mix beberapa, kelihatan dia baca Ibnu Arabi, baca Al-Jili, Ghazali juga kelihatan di situ, di pikiran-pikirannya. Jadi beroleh ilmu yang ali dari abad